Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 20133000652 dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Statistik dosen pengampu Ibu Wulan Sutriyani MPD. Langsung saja, di sini ada dua soal. Soal yang pertama ada 3 opsi A, B, C, dan saya akan mengambil atau memilih soal yang A. Langsung saja kita persiapkan buka SPSS. Baik, kita copy data yang ada di sini. Kemudian kita paste. Setelah itu kita masuk ke variabel view. Kita beri nama di sini yang pertama yaitu sesuai dengan data yang ada di sini sebelum dan sesudah. Sebelum. Dan yang kedua yaitu sesudah. Kemudian desimal kita jadikan 0. Dan measure sudah scale. Kita kembali ke data view. Kemudian kita sebelum kita ke uji T, kita sebagai syarat kita harus uji persyaratan data. Kita masuk ke analyze. Non-parametric test. Kita cari sampel. One sampel KS maksud saya. Kemudian kita masukkan ke test variable list. Nah, di sini yang perlu kita ketahui atau kita pahami, tes distribusi di sini harus tercentang normal. Kalau sudah, kita oke. Baik, kita tunggu. Baik, yang perlu dilihat atau dipahami di sini yaitu dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Di sini Kolmogorov-Smirnov test. Di sini Kolmogorov-Smirnov itu. Hasim Sik to Toilet di sini 0,951. Data dikatakan normal jika asymptotic to toilet ini lebih dari 0,05 atau sama 0,05, sama dengan 0,05. Jadi di sini dikatakan normal jika sama dengan atau lebih dari 0,05. Jadi di sini kita 0,951, berarti data kita ini berarti normal. Jadi kita bisa melanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji T. Kita lanjutkan, kita kembali ke SPSS ini.
Baik, kita akan ke uji T. Kita masuk ke analyze. Kita masuk ke compare means. Kemudian kita pilih paired sample t-test. Setelah itu semuanya kita masukkan ke variabel 1 dan variabel 2. Variabel 2. Kemudian kita oke. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu dari paired sample t-test, dari tabel paired sample t-test. Di sini tabel paired sample t-test di min 1,031 df14 sig tidak to toiletnya 0,320, dan hasil data ini bisa terimplementasi terhadap TO. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, T observasi atau TO dan T1 atau T1 T tabel dengan DF14 ini diperoleh 2,145 dengan taraf signifikannya yaitu 5% karena TO lebih kecil dari T1. Jadi di sini 0,320 lebih besar. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi di sini bisa dikatakan data normal. Dan di situ jika 0,32 lebih besar 0,05 atau 0,320 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. HO tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam, atau maksudnya dari soal ini. Jadi di sini HO diterima dan HO tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan Bandicam. Jadi itulah nomor 1 atau soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu di sini analisis regresi linear. Langsung saja di sini kita blok dan copy paste. Kita copy. Selanjutnya kita paste. Di sini kita sebelum melakukan uji regresi, kita melakukan uji linearitas terlebih dahulu. Kita masuk ke variabel view. Di sini kita beri X1, X2, dan Y. Seperti biasa di sini desimal kita ganti 0. Kita nolkan. Kemudian yang perlu kita pahami di sini, dalam label kita beri nama sesuai dengan soal tadi. Di sini yaitu jam per minggu, nilai, dan prestasi.
jam per minggu, nilai, dan prestasi. Setelah itu kita kembali ke data view, kemudian kita analyze, kita masuk ke analyze, kita ke compare means, kita masuk ke min. Di sini yang perlu diketahui juga, jangan sampai terbalik. X1 dan X2 kita masukkan ke independent, dan untuk Y kita masukkan dependent. Kemudian kita option, sini dalam statistik for first layer kita centang, continue. Setelah itu kita OK. Jadi inilah hasilnya. Jadi di sini hasilnya kita fokus ke ANOVA tabel atau tabel ANOVA ini. Kita fokus ke deviation from linearity. Jadi di situ nilai signifikannya yaitu 0,194. Jadi nilainya lebih besar daripada 0,05. Jadi datanya normal atau bisa dikatakan normal karena data dalam deviation for linearity ini 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Jadi dikatakan normal, dan kita bisa lanjut ke uji T maksud saya. Kita langsung saja lanjut ke uji T. Kita kembali ke data tadi. Kita ke analyze. Kita ke regresi. Di sini berarti regression, ya, regression. Kemudian kita ke linear. Di sini juga seperti tadi, jangan sampai terbalik. Perlu difahami. Untuk X1 dan X2 masuk ke independent, dan Y masuk ke dependent. Setelah itu kita masuk ke statistik terlebih dahulu. Di sini yang perlu terconteng di sini yaitu model fit. Di situ sudah terconteng, maksud saya R square change ini, kemudian deskriptif. Setelah itu kita continue. Kemudian kita juga perlu masuk ke plot. Nah, jadi di sini Y kita masukkan dependent kita masukkan ke Y, dan untuk X kita masukkan X reset. Jadi X reset. Kemudian kita continue. Setelah itu kita OK. Kita fokus ke tabel korelasi. Di situ tabel correlation, ya. Di sini tabel correlation atau tabel korelasi. Kita ambil rumusan hipotesisnya. HO tidak ada pengaruh antara X1 X2 terhadap Y. HA terdapat atau ada pengaruh X1 X2 terhadap Y. Kriteria pengujian, jika Rxy lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak. Akan tetapi jika Rxy lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima.
Di situ interpretasi data nilai read sama dengan X1 terhadap Y 0,888. Sedangkan R tabel 0,553 dan RxY lebih besar dari R tabel sama dengan 0,888, lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikasi 5%. Jadi tidak ada hubungan antara waktu belajar terhadap prestasi. Nilai read sama dengan X2 terhadap Y 0,616, sedangkan R tabel 0,553. Dan RxY lebih besar dari R tabel, jadi 0,616 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikasi 5%. Jadi tidak ada hubungan antara nilai dengan prestasi. Kemudian kita ke ANOVA tabel. Kita ke tabel ANOVA. Dalam tabel ANOVA menjelaskan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variasi nilai dependen dengan menggunakan nilai F. Dengan menggunakan nilai F besar F 23,411 dilihat dari nilai signifikasi nilai yang lebih kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak. Jadi variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Jadi dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh variabel dependen. Berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian kita ke tabel model summary. Model summary maksudnya. Dalam tabel ini menjelaskan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, besarnya koefisien determinasi atau sebagai patokan R-square. R-square di sini 0,796 yang berarti variabel bebas independen terhadap variabel dependen, yakni 79,6%. Kemudian 20,4, ya 20,4%-nya dipengaruhi variabel lain. Kemudian kita ke koefisien. Koefisien, tabel koefisien. Nah, di sini tabel koefisien. Tabel koefisien. Dalam kolom B diperoleh yakni konstan A adalah 3,029, sedangkan lama belajar B 0,262 dan data nilai yaitu 0,015, sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Jadi Y sama dengan 3,029 plus 0,262 X1 plus 0,015 X2. Jadi itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau jawaban yang kurang tepat, banyak yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.